Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu topik yang menurut saya cukup happening, terutama dalam beberapa uh, bulan terakhir, yaitu terkait dengan cryptocurrency yang orang sering lebih menyebutnya Bitcoin, walaupun memang secara pengertian sebenarnya Bitcoin itu adalah bagian daripada cryptocurrency itu sendiri. Nah, banyak hal-hal yang muncul terkait dengan cryptocurrency ini. Ada yang merasa cryptocurrency ini merupakan bagian dari evolusi uang itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dari zaman dahulu itu sebenarnya uang itu banyak berevolusi. Misalnya kita dulu ketahui ada namanya koin, ada namanya kertas, ada namanya uang fiat, dan belakangan kita tahu ada namanya uang digital seperti yang ada di GoPay, ada yang di OVO atau sejenis-sejenisnya. Nah, beberapa orang kemudian berpikir bahwa cryptocurrency ini juga merupakan bagian daripada evolusi uang itu sendiri seperti yang tadi saya sebutkan. Namun sebenarnya secara prinsip evolusi uang yang pernah terjadi itu dari koin ke kertas ke uang digital itu sebenarnya secara prinsip itu adalah sama, dan ini yang sebenarnya kalau saya perhatikan itu tidak dimiliki oleh cryptocurrency yang ada saat ini. Nah, pada kesempatan kali saya ingin menjelaskan tentang berbagai hal tentang cryptocurrency dan nantinya juga tentang uang itu sendiri, apa sebenarnya uang yang kita pegang saat ini. Nah, saya sudah menyiapkan bahan presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya ingin menceritakan terlebih dahulu bahwa terkait dengan kenaikan harga cryptocurrency Bitcoin itu memang sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah, bahkan dalam beberapa, tidak hanya terlalu jauh ke belakang, bahkan hanya beberapa tahun belakang ini aja itu sebenarnya kenaikan harga aset itu banyak terjadi di beberapa aset kelas juga sebenarnya. Nah, ketika aset kelas itu naik, itu biasanya banyak muncul pendapat-pendapat dari berbagai kalangan. Nah, orang-orang biasanya sering mendengar orang yang memberikan pandangan masa depan yang cerah pada aset kelas, karena biasanya orang-orang didengar karena menawarkan keuntungan yang banyak. Belum lagi kalau misalnya ada orang yang sudah pegang posisi, misalnya dia pegang posisi saham A gitu ya, ada kemudian saham A itu naik, terus kemudian katakanlah turun berikutnya dan dia sudah mengalami kerugian. Tetapi kalau ada orang yang menjelaskan saham A itu akan naik lagi terus ke depannya, maka kecenderungan orang-orang akan orang yang punya saham A itu akan mendengarkan penjelasan dari orang ini. Orang yang menjelaskan sebenarnya saham A itu tidak bagus, sebenarnya saham A itu kondisinya seperti ini. Nah, itu cenderung tidak didengarkan. Nah, saat ini juga hampir sama sebenarnya. Bitcoin itu juga banyak yang menjelaskan, dan saya lihat memang banyak yang ingin mendengar Bitcoin itu harganya naik. Saya kasih beberapa contoh, beberapa kasus misalnya yang banyak orang menjelaskan kenaikan suatu aset yang menurut saya cukup bias. Misalnya kenaikan harga properti di Amerika Serikat pada tahun 2000 sampai 2005 itu yang sangat signifikan naiknya itu banyak menjelaskan kenaikannya karena memang
permintaan yang tinggi, ekonomi lagi bagus, jumlah tanah terbatas, dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ada argumen lain yang menjelaskan kenapa harga properti itu naik, itu disebabkan oleh finansialisasi di Amerika Serikat itu sendiri, terutama misalnya munculnya produk-produk inovasi seperti mortgage-backed securities atau MBS dan collateralized backed obligation atau CDO dan aset sekuritisasi lainnya gitu yang banyak muncul. Nah, ini yang mendorong kenaikan harga properti di US. Tapi ketika ini dijelaskan, kecenderungan orang tidak ingin mendengar karena banyak orang yang terutama yang punya posisi di properti hanya ingin mendengar karena bagaimana harga properti itu terus mengalami kenaikan. Begitu juga misalnya kenaikan properti di Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Pas terjadi kenaikan itu pasti banyak argumen-argumen, ada yang mengatakan ini akan terus naik karena demografi kita masih usia muda, membutuhkan banyak properti ke depannya. Lahannya juga terbatas, belum lagi rasio KPR terhadap ekonomi atau mortgage terhadap GDP itu masih sangat rendah, jadi harus bisa lebih tinggi lagi sehingga properti bisa naik. Nah, tapi kalau saya perhatikan ada aja argumentasi sebenarnya yang cukup bagus sebenarnya menjelaskan kenapa harga properti pada saat itu naik, yaitu karena memang kita mengalami namanya surplus ekspor. Jadi kita dapat surplus, kita dapat uang tambahan di dalam negeri. Nah, uang tambahan ini kemudian digunakan untuk membeli properti. Misalnya kita harga komoditas batubara naik, harga CPO naik, berarti kan ada orang-orang yang mendapatkan tambahan income baru dari luar negeri. Nah, itu kemudian dipakai untuk membeli properti. Selanjutnya, ketika harga properti itu naik, kemudian orang-orang melihat ada kesempatan berspekulasi di properti, maka KPR juga mengalami kenaikan sehingga propertinya semakin naik. Kemudian belum lama ini misalnya ada kenaikan harga saham global ya dari April sampai Desember 2020. Ini juga banyak teori-teori yang muncul, namun terkadang lupa sebenarnya salah satu penyebab utama kenaikan harga saham itu adalah karena likuiditas yang sangat besar di pasar. Nah, pada kali ini saya ingin mencoba menjelaskan kenapa sebenarnya harga kripto atau Bitcoin itu mengalami kenaikan. Nah, berbagai beberapa penjelasan yang saya dengarkan di beberapa channel di YouTube atau argumen-argumen orang itu banyak mengatakan kripto itu karena terjadinya peningkatan permintaan terhadap kripto itu sendiri. Cuman kita harus mendefinisikan apa itu permintaan gitu. Misalnya seperti ini, apabila kita di suatu sistem kita memiliki uang 100 miliar gitu ya, terus kemudian uang itu sudah berputar untuk kegiatan ekonomi, misalnya kita membeli makanan, membeli barang-barang investasi, membeli inventory, membayar gaji, segala macam berputar di situ. Pertanyaannya bagaimana harga kripto bisa naik kalau misalnya uang itu tetap 100 miliar di dalam suatu sistem. Atau misalnya 100 miliarnya naiknya cuma sedikit, bisa jadi 105 miliar. Bagaimana bisa menaikkan permintaan terhadap cryptocurrency? Karena sebenarnya uang itu sudah dipakai di dalam ekonomi itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa dikatakan misalnya saya gitu. Saya sudah mengkonsumsi barang A, barang B, jasa A, jasa B gitu. Terus kemudian saya mengatakan bahwa saya akhirnya meminta membeli cryptocurrency. Nah, itu susah karena apa? Karena saya sudah memiliki pola untuk membeli barang dan jasa tersebut. Nah, permintaan yang dimaksud di sini adalah harus ada
purchasing power baru, tambahan money supply yang baru di dalam sistem, sehingga bisa mendorong kenaikan suatu aset. Nah, kalau kita lihat di slide ini, sejak terjadinya COVID-19 itu tahun 2020 mungkin, tepatnya mungkin mulai hebohnya itu memang di awal tahun. Kemudian di Maret itu sudah muncul policy-policy dari masing-masing negara, yaitu melakukan namanya quantitative easing untuk menangani masalah ekonomi akibat COVID-19. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana mekanismenya, di sini hasilnya adalah mengakibatkan jumlah uang beredar itu meningkat signifikan. Saya ambil contoh di sini adalah uang beredar M2, disebut M2, money uang beredar itu yang ada di Amerika Serikat, di mana kalau kita perhatikan pada chart ini, pada Maret 2020 uang beredar di Amerika Serikat itu adalah 16.000 miliar US dollar. Kemudian pada bulan Juli 2021 itu sudah mencapai 25.500 miliar US dolar. Itu berarti ada kenaikan sebesar 4.500 miliar US dollar atau 28% selama 1,5 tahun atau 16 bulan sejak Maret 2020 hingga Juli 2021. Sebelumnya untuk mencapai kenaikan sebanyak 4.500 miliar US dollar ini hingga 2020. Jadi kalau kita mau naik 4.500 miliar dolar hingga tahun 2020, Maret 2020, itu diperlukan waktu selama 5,5 tahun. Saat ini hanya 1,5 tahun. Nah, sementara untuk mencapai kenaikan 28% atau secara persentase kenaikannya sama dengan kenaikan uang dari bulan Maret 2020 sampai Juli 2021, itu memerlukan waktu sekitar 4 tahun 1 bulan. Nah, sebelumnya saya sampaikan untuk dari bulan Maret ke Juli 2021 itu hanya memerlukan waktu 1,5 tahun. Ini kebetulan datanya memang saya ambil dari Fred, yang tersedia memang hanya sampai bulan Juli 2021. Ini kemungkinan kalau kita ambil data terbaru masih naik lagi, tapi memang karena sudah ada perbaikan di ekonomi dan sudah mulai diperlonggar, kenaikannya tidak terlalu signifikan lagi. Tetapi inti yang ingin disampaikan bahwa sejak terjadi COVID-19 itu, money supply itu naik sangat signifikan. Tidak hanya di Amerika Serikat, tapi hampir di seluruh dunia. Kenapa naik signifikan? Kenapa money supply naik signifikan? Karena ada yang namanya disebut dengan quantitative easing atau QE yang nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, bagaimana mekanismenya uang itu bisa bertambah di dalam sistem? Mekanismenya adalah dengan cara pemerintah itu menaikkan defisit belanja. Defisit itu berarti pemerintah pengeluarannya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Artinya pengeluarannya itu diperbesar, semakin besar, sementara pendapatannya bisa lebih kecil atau sama. Yang intinya mengakibatkan defisit itu semakin besar. Nah, caranya bagaimana defisit makin besar? Dengan cara nantinya pemerintah menerbitkan surat utang. Jadi untuk membiayai defisit itu pemerintah menerbitkan surat utang. Kemudian katakanlah secara sederhana bank sentral itu membeli surat utang tersebut dengan cara bank sentral mencetak uang, menciptakan uang,
dari ketiadaan. Sesederhana itu kalau istilah ekonomi itu keystroke gitu. Jadi dengan cara hanya menekan tombol. Nah, yang chart sebelah atas ini menunjukkan defisit terhadap GDP. Jadi semakin membesar ini Amerika Serikat itu 16%, sekitar 15% dari GDP. Namun pertanyaannya bagaimana kalau misalnya defisit itu melebar karena sebenarnya GDP-nya yang turun gitu. Artinya bisa jadi kan sebenarnya pengeluarannya sebenarnya sama-sama aja gitu atau nggak lebih kecil, tapi bisa melebar karena GDP-nya yang lebih banyak turun. Nah, itu dijelaskan di chart yang di bawah. Yang di bawah ini menunjukkan defisit secara nominal, bukan persentase terhadap GDP. Artinya memang juga mengalami kenaikan. Nah, ini saya jelaskan secara contoh bagaimana quantitative easing itu meningkatkan money supply di dalam atau uang beredar di dalam sistem. Katakan yang sebelah kiri ini adalah kondisi suatu negara, katakanlah negara X gitu ya. Itu ada anggaran pemerintah pada sebelum COVID terjadi, itu katakanlah pendapatannya diperkirakan tuh 1.000. Ini sebelum COVID terjadi. Terus pengeluarannya itu 1.100. Artinya ada defisit 100. Pengeluarannya lebih besar 100 dibandingkan dengan pendapatannya. Kemudian ketika COVID terjadi, itu pendapatannya mengalami penurunan. Ya, wajar mengalami penurunan ya karena ada terjadi COVID. Dari 1.000 sekarang ke 500. Tapi yang menariknya, itu belanjanya itu justru mengalami kenaikan, yaitu 1.500 dari sebelumnya 1.100. Jadi secara defisit itu mengalami kenaikan menjadi 1.000 defisitnya, sebelumnya 100. Nah, sebelumnya defisit 100 ini terhadap GDP atau ekonomi itu hanya minus 2%. Nah, sekarang menjadi minus 6%. Artinya secara defisit terjadi kenaikan secara nominal dan juga secara persentase terhadap GDP atau ekonomi. Nah, bagaimana uang tersebut akhirnya muncul di dalam sistem? Nah, sebelah kanan ini saya menunjukkan ada yang neraca bank sentral yang ini, dan juga yang bawah itu neraca bank umum atau komersial. Nah, di sini katakan ini adalah neraca sebelum terjadinya COVID ya. Jadi bank sentral itu memegang obligasi 1.000, terus kemudian ada cadangan 1.000. Ini cadangan ini adalah reserve atau cadangan bank di bank sentral yang nantinya difungsikan untuk biasanya untuk transfer antar bank yang berbeda dan juga nantinya untuk kebutuhan kita membayar pajak ke pemerintah. Nah, ini kondisi neraca bank umum, ada cadangan 1.000. Nah, itu harus sesuai dengan yang ada di bank sentral. Ini adalah pasangannya. Terus ada pinjaman 4.000, katakan seperti itu, dan simpanan sebesar 5.000. Nah, ketika defisit ini dinaikkan, ya kan, pemerintah kan membutuhkan sekarang uang 1.000, tambahan uang 1.000 di dalam sistem. Dia kemudian menerbitkan surat utang sebesar 1.000 yang kemudian akan dibeli oleh bank sentral, sehingga di bank sentral itu terjadi kenaikan kepemilikan surat berharga pemerintah atau obligasi dari 1.000 menjadi 2.000. Nah, kemudian 2.000 ini pada awalnya itu akan muncul sederhananya lah di liabilitas bank sentral, muncul simpanan pemerintah misalnya sebesar 1.000 gitu. Nah, kemudian 1.000-nya itu didistribusikan ke bank-bank umum untuk kemudian nanti bank-bank umum itu memberikan program-program ke masyarakat.
Akhirnya 1.000 itu mengakibatkan cadangan naik menjadi 2.000 dari sebelumnya 1.000. Nah, cadangan di bank juga naik menjadi 2.000. Nah, ini kemudian simpanan itu mengalami kenaikan sebesar 1.000. Sehingga ini disebut dengan money supply. Jadi mayoritas money supply itu berbentuk simpanan di bank. Itu adalah uang-uang yang ada di bank. Hampir semua dari kita pasti uangnya berada di bank. Nah, ini adalah simpanan yang ada di bank. Sehingga terlihat di sini bahwa money supply itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 5.000 menjadi 6.000. Nah, yang berikutnya ada mekanisme lainnya sebenarnya. Selain misalnya bank sentral itu membeli dari pemerintah untuk tadi membeli defisit, bank sentral itu juga bisa membeli obligasi yang existing atau yang sudah dipegang oleh masyarakat, dan itu dampaknya juga menaikkan jumlah uang beredar. Misalnya ada perusahaan asuransi sekarang memiliki obligasi 500 gitu ya. Terus kemudian bank sentral itu membeli obligasinya si perusahaan asuransinya. Sehingga perusahaan asuransi itu sebelumnya pegang obligasi, sekarang memiliki uang kas atau simpanan di bank itu sebesar 500. Ini pasti kan kebanyakan kan perusahaan-perusahaan itu uangnya tidak di brankas, pasti kan di bank. Jadi di simpanan di banknya mengalami kenaikan. Nah, bagaimana dampaknya ke sistem keuangan? Juga sama, uangnya bertambah dari sebelumnya 6.000 sekarang menjadi 6.500. Ini saya kasih catatan sedikit. Sebenarnya bank sentral itu tidak hanya membeli obligasi ya dari perusahaan asuransi atau bisa perusahaan lain, misalnya hedge fund, misalnya dana pensiun gitu. Bisa membeli surat berharga yang dimiliki mereka, bisa selain obligasi itu bisa. Tetapi memang lebih baik itu adalah obligasi pemerintah. Karena kalau bank sentral membeli obligasi pemerintah itu terlihat bahwa bank sentral sebagai dalam tanda kutip pemerintah, dan juga obligasi yang dibeli adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang menjadi kontroversial adalah ketika bank sentral itu membeli surat berharga yang dimiliki oleh swasta. Misalnya belum lama ini di tahun 2008-2009 ketika quantitative easing di Amerika Serikat, yang dibeli oleh bank sentral The Fed itu adalah MBS, asset backed securities, CDO atau sekuritisasi properti yang dibuat oleh investment bank, surat berharga. Nah, itu yang dibeli, surat-surat berharga yang bermasalah. Nah, itu yang kemudian menjadi kontroversial. Jadi seolah-olah bank sentral itu dalam tanda kutip bisa dikontrol oleh private. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika bank sentral itu membeli obligasi, maka kepemilikan obligasi di neraca bank sentral itu mengalami kenaikan signifikan. Lawannya adalah cadangan bank. Jadi ketika bank sentral itu mendistribusikan uang ke masyarakat, maka cadangan banknya harus naik di sebelah kanan neraca bank sentral untuk menjadikan uang itu terdistribusi ke masyarakat. Jadi artinya kalau dikatakan neraca bank sentral itu naik, sebenarnya mengatakan bahwa aset dan juga liabilitasnya itu naik. Nah, asetnya itu paling besar memang kebanyakan berisi obligasi atau surat-surat berharga yang dimiliki. Nah, ketika defisit itu terjadi, maka pemerintah menerbitkan surat utang tadi, seperti telah disampaikan,
bank sentral kemudian membeli dan mengakibatkan neraca bank sentral itu naik signifikan. Inilah contohnya neraca daripada The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang mengalami kenaikan signifikan sejak Maret 2020. Dan itu juga terjadi di bank-bank lain, hampir di seluruh dunia saya rasa. Ini saya sampaikan bank-bank besar lainnya seperti ECB, Bank Sentral Eropa, kelihatan bahwa money supply juga naik, dan juga ini adalah BOJ, Bank of Japan, Bank Sentral Jepang, itu juga mengalami kenaikan. Bahkan kalau kita perhatikan di Indonesia juga sebenarnya money supply itu naik signifikan. Jadi kalau ada yang merasa bahwa tidak naik, itu sewaktu terjadi COVID, itu money supply Indonesia itu naik lebih banyak dibandingkan sebelum terjadi COVID. Seingat saya naiknya sekitar 12%-an naik money supply. Kemudian ini saya pengen menghubungkan karena yang men-trigger bank sentral itu membeli obligasi adalah pasti defisit daripada defisit daripada anggaran pemerintah. Nah, ini bisa dilihat secara persentase defisit dari fiskus ini dari global, keseluruhan global itu mengalami kenaikan di tahun 2020. 2021 turun tapi tetap tinggi. 2020 itu sampai 14% dari GDP, dan di 2021 ini forecast-nya itu sekitar 8%, tetap tinggi. Artinya money supply itu didorong oleh kenaikan daripada defisit pemerintah. Nah, apa hubungannya? Apa hubungan kenaikan money supply nantinya? Saya jelaskan ke harga kripto dan juga misalnya harga aset yang lainnya. Saya ingin menjelaskan sebuah teori yang sebenarnya banyak di textbook, namun menurut saya perlu dimodifikasi teori tersebut. Teori yang saya maksud adalah teori quantity theory of credit. Ini teori velocity money dari Irving Fisher. Bagi orang-orang yang belajar ekonomi, saya rasa cukup familiar dengan hal ini. Ini menyebutkan bahwa jumlah uang, jadi kayak money supply, uang beredar tadi, itu dikalikan dengan velocity, perputarannya. Artinya perputaran itu adalah uang itu berputar dalam sistem. Saya membeli barang ke si A, saya mengasih 1.000, nah itu sekali putaran gitu. Itu disebut dengan putaran uang. Itu sama dengan P kali Q. P kali Q ini adalah price dikali quantity. Sederhana ini pendapatan. Kalau Anda punya bisnis kan, pendapatan adalah volume yang Anda jual dikalikan dengan harga. Tadi M itu adalah money supply, V itu adalah velocity of money. Nah, apa yang bermasalah dengan formula ini? Formula ini permasalahannya adalah seperti tadi, kita menaikkan money supply. Money supply tadi naik signifikan. Nah, bagi orang-orang seperti aliran ekonomi klasik ya, David Hume gitu ya. Terus kemudian aliran ekonomi seperti bahkan neoklasik yang kita pelajari, semuanya di Indonesia mempelajari neoklasik, saya rasa. Terus kemudian kayak Austrian economics itu sangat meyakini bahwa, satu lagi adalah yang paling terkenal adalah monetaris, Milton Friedman, itu sangat meyakini bahwa ketika money supply itu naik,
itu harusnya kalau misalnya produksi barang itu tidak naik, yang terjadi adalah kenaikan harga barang, artinya terjadi inflasi di ekonomi tersebut. Nah, apa yang perlu dimodifikasi? Tadi saya sebutkan di awal. Yang orang sering lupa bahwa money supply itu tujuannya bukan hanya untuk ekonomi tadi. Ekonomi saya maksud itu misalnya kita membeli cabai, membeli barang, membeli mesin, membeli pesawat, dan lain sebagainya, ekonomi seperti itu yang dihitung di dalam ekonomi. Nah, uang itu sebenarnya juga bertambah dan digunakan bisa untuk hal-hal lain, misalnya untuk membeli saham, membeli obligasi, membeli properti yang belum jadi, misalnya pre-existing asset. Nah, hal-hal seperti itu tidak tercatat di dalam P kali Q. Nah, sehingga Richard Werner itu mengajukan modifikasi memang terhadap formulir Irving-Fisher ini, bahwa money supply itu juga digunakan untuk yang real, MR ini yang real, yang P kali Q ini, tapi juga untuk MF, yaitu money for financial transaction, yang itu tidak ada di GDP. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan juga kritik memang terhadap aliran ekonomi seperti klasik, terus kemudian Austrian, terus kemudian monetaris gitu ya, yang menganggap bahwa itu money supply akan mengakibatkan inflasi. Karena misalnya kalau saya mendapatkan uang banyak dan saya memberikan uang tersebut untuk membeli suatu saham, mengakibatkan kenaikan harga di suatu saham, itu tidak ada hubungannya dengan harga cabai, harga bawang, harga mesin, harga motor, tidak ada hubungannya. Karena uang itu tidak bersirkulasi ke sana, uang itu hanya masuk ke financial market gitu. Nah, sebagai contoh ya, untuk menjelaskannya, coba Anda bayangkan ya, yang terjadi sekarang misalnya. Misalnya tadi kenaikan defisit karena terjadinya COVID ya. Terus kemudian ada dana belanja dari pemerintah sebesar 100 juta gitu. Karena tadi pemerintah kan dapat uang banyak kan ketika dia menerbitkan obligasi dari uang yang diterbitkan oleh bank sentral. Nah, 100 juta US dibelanjakan pemerintah. Sedangkan biaya dari perusahaan yang menerima itu hanya 30 juta. Jadi keuntungannya 70 juta karena besarnya memang proyek-proyek dari untuk menangani COVID ini. Nah, kemana uang 70 juta itu akan digunakan? Nah, buat perusahaan, jika dia melihat ada suatu hal yang menguntungkan, dia akan menginvestasikan lagi, membeli capex. Kalau tidak ada, ya bisa aja dia kemudian menarik sebagai dividen, kemudian pemiliknya berinvestasi ke aset kelas, bisa saham atau yang lainnya. Sederhananya, perhatikan ini. Ini saya menjelaskan tentang yang disebut dengan MPC. MPC itu adalah bagaimana orang itu menggunakan uangnya. Jadi misalnya gini, untuk sederhananya, misalnya kalau ada orang kaya namanya A gitu ya, memiliki penghasilan 1 miliar per bulan, biaya hidupnya itu 200 juta per bulan, itu udah mewah banget ya. Nah, kalau dia memperoleh uang tambahan penghasilan 200 juta, jadi dari 1,1 miliar menjadi 1,2 miliar, kemungkinan besar dia itu tidak akan menambah belanjanya. Kebayang nggak? Jadi kalau orang kaya dikasih tambahan duit, misalnya tadi 200 juta tadi dari dia 1 miliar,
dia nggak mungkin akan konsumsi makan jadi 5 kali sehari gitu. Tidak akan mungkin beli pakaian juga jadi lebih banyak sekali gitu. Membeli pakaian, ya gaya hidupnya mungkin ya biasa-biasa aja, tetap sama 200 juta per bulan. Ataupun kalaupun naik ya nggak akan terlalu banyak. Nah pertanyaannya kemana mereka akan menggunakan kelebihan uang tersebut? Ya mereka akan bisa ke aset kelas, membeli aset kelas. Nah ini yang tidak mengakibatkan inflasi juga nantinya. Coba bandingkan dengan apabila misalnya ada pekerja B, namanya B, itu penghasilannya 4 juta per bulan, biaya hidupnya 4 juta per bulan. Nah kalau dia memperoleh tambahan penghasilan 1 juta, itu dia pasti akan belanja. Jadi dari 4 juta ke 5 juta, dia akan belanjakan sejutanya. Saya rasa ini bisa kita perhatikan lah sehari-hari ya. Misalnya sewaktu lebaran gitu ya. Itu ketika pekerja itu diberi THR, itu pasti belanja. Nah itu yang disebut dengan MPC orang-orang yang lebih bawah itu lebih tinggi. Artinya ketika mereka mendapatkan uang, mereka akan belanja. Nah ini yang menjadi masalah nantinya, karena terlalu besar dana tersebut, ternyata dana tersebut yang diciptakan money supply yang banyak itu jatuh kepada orang-orang yang memiliki MPC-nya itu rendah gitu. Artinya mereka tidak spend, mereka dapat uang, orang kaya dapat uang tidak spend, masuk ke financial market. Belum lagi misalnya anggaran pemerintah itu juga dikorupsi kan. Kemudian koruptor yang peroleh uangnya itu bisa melakukan money laundry, balik lagi ke aset kelas gitu. Jadi saya rasa sih di beberapa belahan dunia itu ya, itu dengan kasus yang terjadi sekarang, money supply yang banyak yang naik sekarang, itu banyak orang-orang kaya baru gitu. Termasuk juga yang saya dengar di Indonesia juga banyak orang kaya baru. Penjelasannya secara filosofis ya seperti tadi yang saya sampaikan, kenapa akhirnya orang-orang itu bisa menjadi memiliki penghasilan lebih justru ketika terjadinya COVID-19. Nah, chart ini menjelaskan velocity of money. Di awal tadi sudah saya jelaskan velocity of money. Yang pengen saya tunjukkan adalah terjadi penurunan velocity of money yang signifikan sejak bulan Maret tahun 2020, dan sekarang itu masih cukup rendah velocity-nya, tapi sudah relatif flat. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawah misalnya. Misalnya uang beredar itu awalnya 1.000, ya kan? Velocity-nya 1. Nah, 1 ini, jadi kalau money supply dikali velocity hasilnya adalah 1.000. Nah, itu sama dengan volume barang, katakan ada volumenya itu 100, harganya 10. Jadi ini juga 1.000. Jadi ini 1.000 dengan 1.000. Nah, coba perhatikan ketika money supply meningkat dari 1.000 menjadi 2.000. Ini kan signifikan naiknya. Nah, velocity bisa turun nih dari 1 ke 0,58. Karena apa? Karena volume barang itu hanya naik 105 menjadi 105 dari 100, sementara harganya dari 10 menjadi 11. Ini contoh sederhana aja sebenarnya. Walaupun dalam realita harga ini sebenarnya nggak naik signifikan, inflasi nggak terjadi signifikan. Bahkan masih cukup rendah inflasi. Nah, ini mengakibatkan velocity turun. Artinya bahwa memang uang yang naik dari 1.000 ke 2.000 atau naik 1.000 itu tidak signifikan untuk menaikkan ekonomi. Nah, ini kelihatan di velocity yang turun. Nah, kelihatan di sini. Nah, akhirnya kita bisa suspek memang uang-uang yang banyak itu memang akhirnya tidak
tidak terlalu teralokasi baik lah ke ekonomi, sehingga kelihatan bahwa velocity-nya itu mengalami penurunan. Nah, akhirnya kan cukup jelas ya bahwa terjadi kenaikan money supply yang sangat tinggi di dalam sistem di global, yang kemudian uang tersebut saya rasa dengan penjelasan tadi banyak jatuh kepada orang-orang yang high net worth, atau orang-orang yang cukup memiliki uang, terus kemudian karena mereka memiliki MPC yang rendah, artinya mereka tidak membelanjakan untuk ekonomi, uang-uang tersebut kemudian bisa digunakan untuk mendorong kenaikan aset kelas. Jadi di sini saya coba plot harga daripada Bitcoin yang warna biru muda dengan neraca dari Bank Sentral Amerika Serikat. Itu terlihat bahwa kenaikan daripada neraca Bank Sentral tidak lama diikuti oleh kenaikan daripada harga Bitcoin itu sendiri. Menjadi pertanyaan adalah, mungkin tidak harga Bitcoin naik kalau misalnya neraca Bank Sentral tidak naik? Saya rasa sih jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini baru saya bandingkan hanya dengan Bank Sentral AS, Amerika Serikat, tapi saya rasa polanya sama. Jadi kalau kita gabungkan semua neraca Bank Sentral, itu juga mengalami kenaikan. Nah, itu kemudian yang mendorong kenaikan daripada harga Bitcoin itu sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Bitcoin gitu ya? Sebenarnya ketika money supply itu banyak dan orang berspekulasi, kalau istilahnya itu cornering di saham, itu biasanya mereka menuju ke aset-aset yang dianggap itu orang lain lihat tuh hype gitu, lagi hype gitu. Mereka tidak terlalu peduli yang lain, tapi mereka lihat ini ada hype. Karena kalau hype itu bisa mereka push harganya, kemudian orang akan juga mengikuti pembelian itu. Nah, khawatirnya adalah ketika mereka memiliki cost di bawah, sementara yang kecil-kecil, masyarakat kecil itu baru nge-push di atas, kemudian mereka akan jual ketika harganya tinggi. Nantinya kita lihat aja bagaimana Bitcoin ini harganya. Tapi saya rasa sih memang yang paling perlu ya orang-orang di Bitcoin ini yang berspekulasi di sini, yang perlu perhatikan adalah neraca Bank Sentral itu sendiri. Karena tadi ketika Bank Sentral itu membeli obligasi itu, maka money supply itu akan bertambah. Tapi ketika Bank Sentral merasa bahwa ekonomi sudah cukup baik, maka dia akan menjual obligasi itu. Ketika dia menjual obligasi itu, maka money supply akan berkurang di dalam sistem, atau sering disebut dengan tapering off gitu. Terus kemudian saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah transaksi daripada cryptocurrency, jadi tidak hanya Bitcoin tapi semua cryptocurrency itu memang mengalami kenaikan dari, saya rasa di pertengahan bulan tahun 2020 kali ya, udah mulai naik. Itu kalau saya perkirakan ya, rata-rata ini perkiraan kasar aja ya, karena saya dapat ini gambarnya bukan data tapi picture, itu mungkin sekitar 6 miliar US dollar rata-rata transaksi harian. Saya rasa sih dengan kenaikan neraca The Fed sekarang aja 3 triliun ya, dari Maret sampai 2021, belum lagi diikuti oleh kenaikan daripada neraca-neraca bank sentral lain, saya rasa sih tidak sulit buat kenaikan money supply itu untuk mendorong kenaikan daripada harga cryptocurrency itu sendiri. Nah,
itu saya rasa penjelasan tadi menjelaskan kenapa harga cryptocurrency itu mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya saya ingin masuk ke pro kontra terhadap cryptocurrency. Argumentasi pertama adalah tentang dukungan terhadap uang kripto itu adalah uang kripto itu berasal dari society atau masyarakat. Ya, argumentasi pendukungnya kalau berasal dari masyarakat society itu berarti berdasarkan free market, jadi lebih efisien. Ini keyakinan dari Austrian. Terus kemudian bank sentral dan bank itu tidak mencetak uang sesuka hati seperti saat ini. Ini yang sangat didengung-dengungkan gitu ya oleh pendukung kripto kalau saya perhatikan. Namun kalau kita lihat argumentasi yang perlawanan ya, mungkin ini juga bagian dari saya. Pertanyaan itulah, society itu siapa? Saat ini terdapat 7,9 miliar penduduk di bumi. Society mana yang dimaksud? Bagaimana menyatukan society menjadi satu suara? Misalnya society A ingin Bitcoin, society B ingin emas sebagai mata uang, society C ingin rokok dan lain sebagainya. Bagaimana menyatukan society itu gitu? Terus kemudian apa yang dapat dilakukan pemerintah jika uang berasal dari society? Selanjutnya, jika dalam kondisi krisis, bagaimana pemerintah menambah anggaran belanja kalau pemerintah tidak bisa mencetak uang? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kripto misalnya gagal bayar? Kalau di fiat, di sistem uang yang ada sekarang, itu ada namanya lender of the last resort. Nah, kalaupun orang yang membeli kripto saat ini ya, kebanyakan sih saya lihat bukan hanya untuk mencari keuntungan, bukan alasan uang berasal dari society. Jadi ini sebenarnya society ini mesti dijelaskan apa yang dimaksud society. Jangan society itu menjadi lebih efisien gitu. Saya rasa orang-orang hukum paham betul ya tentang ini gitu. Kenapa hukum itu muncul gitu. Kita tidak bisa dalam suatu society, misalnya society A, B, C, D, E gitu. Kita lagi misalnya sengketa tanah gitu. Society A mengatakan ini milik saya karena menurut peraturan saya seperti ini. Yang B juga mengatakan ini milik saya karena menurut peraturan saya seperti ini. C, D, dan selain itu mengatakan hal yang sama. Nah ini tidak bisa, ini akan chaos gitu. Makanya muncul yang disebut dengan hukum, ada undang-undang, ada peraturan, dan turunan-turunannya selanjutnya untuk mengatur sebenarnya siapa yang memiliki itu gitu. Coba bayangkan society itu menciptakan uang, society ini menciptakan uang, society ini menciptakan uang. Jadi itu saya rasa sih jadi chaos ya kalau kondisinya seperti itu. Yang berikutnya argumentasinya itu jumlahnya terbatas. Nah, ini kemudian kalau jumlahnya terbatas, uang itu atau cryptocurrency itu jumlahnya terbatas, maka tidak akan terjadi inflasi, yang terjadi deflasi. Cuman argumentasi yang berlawanan adalah kalau uang itu terbatas, saya rasa tidak ada motif orang melakukan bisnis. Peradaban itu nggak akan meningkat. Saya rasa sih ini kita bisa paham dengan sederhana ya. Orang-orang yang berbisnis gitu, misalnya Mark Zuckerberg gitu, dia menciptakan sosial media seperti itu. Pertanyaannya, kalau misalnya dia tidak ada keuntungan di sana gitu, apakah dia termotivasi gitu untuk membuat hal itu? Saya rasa sih tidak ya. Jadi saya rasa kalau terbatas money supply itu peradaban itu akan berjalan dengan lambat. Nah, yang poin utama itu sebenarnya bukan
uh, uang meningkat sih sebenarnya, tapi lebih ke distribusi uang itu sendiri. Nah, itu yang masalah. Misalnya gini, kalau misalnya dari 1.000 ke 150, kalau 1.000 kita bagi misalnya 50% untuk uh, orang-orang kaya, 50% untuk orang-orang biasa gitu misalnya pembagiannya. Ketika 1.000 misalnya, 1.000 naik ke 1.500 misalnya, kalau pembagiannya sama kan sebenarnya nggak ada masalah gitu, 50-50. Atau misalnya nantinya orang yang di bawah prasejahtera atau kalangan pekerja gitu ya, 50% naik menjadi 60% gitu misalnya, itu nggak masalah. Tapi yang bermasalah itu adalah memang sistem ekonomi ya, bukan fiatnya itu sendiri. Sistem ekonominya itu membuat memang ketimpangan itu memang meningkat, terutama sejak akhir tahun 70-an. Itu ketimpangan secara global itu, ekonomi itu mengalami kenaikan. Nah, coba kita bandingkan dengan kripto gitu. Kalau mereka memiliki argumen bahwa jumlahnya terbatas cryptocurrency itu, faktanya sekarang kripto itu jumlahnya nggak terbatas kalau menurut saya. Karena bisa diciptakan sesuka hati. Karena tadi society yang menciptakan. Society nggak ada aturan, dia menciptakan menurut saya uang itu. Walaupun memang dalam tanda kutip ada dibatasi untuk misalnya Bitcoin sekian gitu. Tapi mereka bisa menciptakan kripto yang lain gitu. Sehingga kalau tidak ada aturan ya bisa lagi diciptakan kripto currency yang lain yang justru menurut saya ini justru bertentangan dengan argumentasi mereka bahwa jumlahnya terbatas. Karena jumlahnya tidak terbatas. Karena kripto ya, kalau saya sering menyampaikan uang itu diciptakan dari out of thin air gitu ya, sebenarnya nggak jauh beda. Sebenarnya kripto itu juga diciptakan dari ketiadaan sebenarnya. Jadi nggak ada yang bisa membatasinya. Terus kemudian yang lucu ini sebenarnya. Jadi kalau jumlahnya terbatas, kripto itu kan terjadi deflasi ya. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan ya orang-orang yang membeli cryptocurrency itu, yang berspekulasi itu, mereka tuh mencari keuntungan. Ya keuntungan itu kenaikan harga. Gak ada mereka mencintai deflasi. Oh saya beli kripto karena saya yakin kripto ini jumlahnya terbatas, nantinya ini akan mendukung terjadinya deflasi. Ya pembelinya sendiri juga mencintai adanya kenaikan harga. Jadi artinya pembeli kripto itu yang berspekulasi itu saya rasa tidak mencintai yang namanya deflasi itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, saya perhatikan serangan balik kadang. Jadinya orang yang menyerang fiat, mendukung kripto, justru yang mereka serang itu menyerang lagi ke argumentasi mereka gitu. Misalnya tadi jumlahnya terbatas, ternyata nggak terbatas gitu, yang faktanya yang sekarang gitu. Yang berikutnya argumentasi lainnya, mungkin misalnya banyak argumentasi ya, saya coba hanya memberikan argumentasi yang saya pikir perlu aja di sini. Saya rasa sih mungkin ada argumentasi lain ya. Uang kripto itu argumennya itu diciptakan dengan cara mining gitu ya. Jadi kalau dari mining itu diciptakan oleh seseorang atau perusahaan atau society lagi tadi baik lagi. Kemudian diperoleh dengan cara mining untuk tahun pertama gitu. Tahun selanjutnya bisa dengan cara transaksi, jual beli barang misalnya, kalau misalnya ada yang mau jual beli barang atau jasa atau game atau apapun, atau dengan cara ya membelinya di pasar gitu ya, transaksi spekulasi yang kejadian sekarang. Cuman ini yang menarik, kita perhatikan bagaimana cara uang fiat itu tercipta gitu. Ini tidak ada di
kripto, saya rasa. Ini argumentasi perlawanan ya terhadap kripto. Kalau di uang fiat, itu saya lihat itu penerbitannya itu lebih jelas. Gitu. Lebih jelas penerbitannya. Misalnya, mungkin di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa uang itu mayoritas diciptakan oleh bank ya, melalui pemberian kredit. Jadi ketika bank itu memberikan kredit, dia menciptakan uang. Jadi bank itu bukan lembaga intermediasi. Jadi ketika bank memberikan kredit, dia menciptakan uang. Jadi ketika bank memberikan kredit misalnya ke saya 1 juta, di aset bank itu muncul 1 juta pinjaman ke saya, dan di simpanan di rekening saya di bank tersebut itu muncul 1 juta. Itulah money supply yang muncul ke dalam sistem, dan itu paling banyak money supply di dalam sistem kita. Tapi baik lagi, misalnya penciptaan uang tadi, ketika bank memberikan kredit, bank menciptakan uang. Bank ketika dia memberikan kredit itu yang juga sama dengan menciptakan uang, bank itu memberikannya dengan melakukan evaluasi terhadap si calon debitur. Jadi dia melakukan analisa, gimana nih aspek keuangannya, apakah ini menguntungkan, apakah tidak menguntungkan, apakah dia bisa bayar atau tidak, gitu misalnya. Terus dicek aspek legalnya, apakah ini legal, apakah ini ada permasalahan hukum atau segala macam. Terus bisa dicek juga aspek lingkungan misalnya. Artinya ada analisa gitu sebelum dilakukan penciptaan uang gitu, dan dilihat bahwa ada manfaatnya, misalnya untuk kepentingan bisnis gitu ya, ada manfaatnya, bisnis kan ada manfaat gitu. Terus kemudian misalnya uang tadi yang diciptakan oleh bank sentral tadi, seperti contoh di atas gitu ya, di awal tadi. Nah, ketika bank sentral atau pemerintah bersama bank sentral itu mencetak uang, maka juga dilakukan analisa gitu. Misalnya tadi, ketika COVID, itu sebenarnya dilakukan analisa. Oke, kita cetak uang sekian. Untuk apa? Untuk misalnya untuk subsidi tes rapid, untuk tes antigen gitu. Untuk subsidi pembayaran cicilan ke bank, ke multi finance yang menunggak karena terjadinya COVID. Jadi dilakukan untuk hal itu gitu. Penerbitan surat utang oleh pemerintah juga harus sesuai dengan undang-undang. Ada pemerintah di sana, ada DPR di sana. Cuman kita memang harus akui bahwa penciptaan uang ini nggak 100% sempurna gitu. Misalnya, ketika bank menciptakan uang untuk kredit tapi digunakan untuk spekulasi gitu. Misalnya diberikan pinjaman untuk hedge fund, tapi hedge fund menggunakan untuk cornering saham gitu misalnya, atau aset kelas lainnya. Atau misalnya uang dipinjamkan untuk terlalu banyak untuk consumer loan. Artinya sebenarnya ini agak panjang ya. Kalau uang itu tidak berputar, artinya di-retain, ditahan oleh orang-orang kaya misalnya, maka sebenarnya kan misalnya orang lain itu yang harusnya mendapatkan pendapatan tidak memperoleh pendapatan, itu pendapatan baru itu bisa muncul di mana orang lain itu mendapat purchasing power baru dari pinjaman ke bank melalui consumer loan itu. Terus yang lain misalnya terkait dengan tadi pemerintah tadi, yang masalah adalah misalnya kalau misalnya anggaran itu salah alokasi atau di markup atau dikorupsi, itu masalah. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya bukan fiatnya itu yang bermasalah, tetapi adalah sistemnya. Jadi pemerintah itu misalnya bisa mengatur bahwa pinjaman itu tidak ditujukan untuk hal-hal yang spekulasi, atau enggak terkait dengan tadi anggaran pemerintah harus ada pengawasan yang lebih terbuka terkait dengan alokasi anggaran tadi gitu.
Jadi saya rasa bukan di fiatnya yang bermasalah, tapi dari sistemnya itu sendiri yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya, pertanyaannya adalah ke cryptocurrency itu sendiri gitu. Jika tadi saya jelaskan fiat bagaimana itu muncul ke dalam sistem dengan melakukan tahap-tahap analisa, untuk kripto pertanyaannya adalah untuk apa kripto itu diterbitkan gitu pertanyaannya. Kalau tadi misalnya kalau saya minjam kredit ke bank, itu diciptakan untuk bisnis jelas gitu. Kalau kripto pertanyaannya diciptakan oleh society, untuk apa diciptakan? Karena dia hanya menciptakan seperti itu ya, saya buat kripto, udah selesai gitu. Tidak ada seperti tadi fiat. Terus kemudian pertanyaannya berapa jumlahnya? Kalau saya tadi di bisnis, saya misalnya mau bikin usaha pabrik, saya menjelaskan bahwa saya butuhnya sekian dan melakukan evaluasi sekian gitu. Kalau kripto, yaitu udah jumlahnya, saya nggak tahu berapa jumlahnya gitu ya. Dasarnya apa saya juga nggak paham gitu. Karena society tadi yang menciptakan. Terus pertanyaannya adalah berikutnya, siapa yang menerbitkan? Nah, selanjutnya ini di luar dari penjelasan-penjelasan tadi, jika di mining, ya kan, kita menggunakan mining memperoleh kripto, berapa energi yang dihabiskan? Saya rasa orang-orang kripto udah sangat paham ya akan hal ini gitu. Dan kalau kripto itu di mining dengan menghabiskan energi, saya rasa itu merusak lingkungan. Energi misalnya kita menggunakan batu bara, menggunakan oil, minyak gitu ya, itu polutan gitu yang dihasilkan daripada energi-energi seperti itu. Terus kemudian ada argumen bahwa kripto itu lebih baik dalam menyelesaikan krisis karena tadi uang dari society dengan mekanisme pasar tidak perlu campur tangan pemerintah, karena bagi orang-orang terutama orang Austrian itu campur tangan pemerintah itu justru memperburuk keadaan gitu. Cuma argumentasi perlawanan itu adalah saya nggak percaya free market tadi. Ini penjelasannya misalnya gini, kalau uang berakhir pada orang kaya ya, misalnya kita jadi krisis ya, tapi ini orang-orang kaya itu sudah mengakumulasi uang, terus kemudian ini krisis nih, mereka nggak ada alasan untuk membelanjakannya, maka orang-orang kaya ini ada uang nih banyak, dan mereka kan kalau ekonomi mau jalan kan, orang-orang biasa ini kan harus dapat penghasilan kan, dan mereka lagi susah penghasilannya. Nah ini ada orang yang punya uang banyak, terus mereka diharapkan untuk belanja gitu. Pertanyaannya apakah mereka ingin belanja gitu? Saya rasa nggak ada mekanisme pasar yang mengatakan bahwa oh mereka pasti akan belanja gitu. Oh lama kelamaan mereka pasti akan belanja kok. Enggak, mereka hanya akan belanja ketika itu menguntungkan buat mereka. Kalau kita melihat bahwa oh ada orang kaya memberikan ini gitu kan, kita harus perhatikan sebenarnya berapa persen sih dari pendapatan mereka atau kekayaan mereka yang mereka berikan gitu. Jangan lihat nominalnya, tapi berapa persen yang mereka berikan gitu. Saya rasa itu lebih relevan gitu. Jadi saya rasa tidak ada free market gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kemudian nah ketika krisis, nah itu dia tadi, kalau krisis terjadi, pemerintah itu kalau dengan uang dari kripto, dari society, pemerintah itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu, nggak bisa untuk menaikkan belanja pemerintah. Sederhananya sekarang deh, ketika terjadi COVID-19 ini kan, artinya ekonomi melemah, harusnya pemerintah membelanjakan uangnya, ya kan, lebih banyak. Walaupun memang tadi saya jelaskan di awal, banyak akhirnya uang-uang itu yang tidak, dan tanda kutip tidak efisien, tidak teralokasi dengan baik. Tapi idealnya memang dalam krisis harus belanja pemerintah dinaikkan, tetapi dengan catatan memang harus diperbaiki alokasinya. Nah, coba bayangkan ketika krisis tidak ada alokasi yang baik, tidak ada kemampuan pemerintah untuk menambah belanja, itu saya rasa
akan lebih parah ya kondisi suatu masyarakat ya. Yang berikutnya adalah pertanyaannya adalah ketika terjadi krisis misalnya, terus kemudian society itu karena uang dari society, ya mereka jadi bisa lebih sesuka hati gitu untuk menambah uang kripto itu sendiri gitu. Jadi ini just makin nggak terkontrol gitu karena tidak ada aturan yang mengatur karena society tadi. Saya rasa itu beberapa argumen, dan selanjutnya saya ingin menjelaskan suatu argumen yang dijelaskan oleh Modern Monetary Theory atau MMT ya, yang belakangan ini memang cukup heboh terkait dengan MMT ini, dan saya suka terkait dengan penjelasan mereka tentang uang. Saya rasa ini banyak sekali, saya rasa di Indonesia belum pernah dijelaskan sama sekali tentang konsep ini. Bahkan di dunia juga jarang. Biasanya orang-orang yang menyampaikan ini hanya orang-orang dari MMT itu sendiri. Jadi ini belum banyak dijelaskan bagaimana pandangan MMT tentang uang. Dan nanti saya coba hubungkan dengan apakah cryptocurrency itu sesuai dengan pandangan MMT tentang uang. Jadi konsep MMT terkait dengan uang itu dikenal dengan namanya taxes drive money atau pajak yang menjadikan uang. Jadi gini, MMT itu memandang uang itu sebagai legal tender ya, legal tender. Jadi kalau kita lihat di mata uang dolar ya, pada mata uang Amerika Serikat itu tertulis this note is legal tender for all debts, public and private. Terus kemudian di mata uang rupiah, mata uang kita Indonesia itu juga ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai titik-titik rupiah. Ini bisa 1.000, bisa 2.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nah, sebelumnya uang itu tuh bisa di beberapa negara itu dikonversi menjadi emas atau cadangan devisa. Jadi di uang-uang mungkin saya lupa ya, mungkin abad 19 kali ya, 19 itu masih ada tulisan-tulisan yang menyatakan uang itu bisa dikonversi menjadi emas. Jadi kalau kita datang ke bank sentral, kita bawa uang kertas itu bisa dikonversi. Tapi kalau sekarang, kalau kita datang ke bank sentral, misalnya kita membawa 100.000 kita gitu, kita datang ke bank sentral, terus kita minta dikonversi, yang akan terjadi apa? Dia akan memberikan kita uang 1.000, uang 100.000 yang lainnya, uang sama gitu. Itu yang terjadi saat ini. Nah, tapi MMT itu melihat tulisan yang lebih baik ya, yang ada di uang kertas kita itu kira-kira berbunyi seperti ini. Kertas ini atau this note ya, adalah legal tender yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Nanti saya jelaskan kenapa pajak ini menjadi penting gitu buat MMT. Atau bisa jadi tulisan seperti ini, saya atau pemerintah menerima kertas ini sebagai pembayaran pajak. Nah, bagi MMT, pembayaran pajak itu melegitimasi uang itu menjadi sah. Nah, ini yang menarik nih. Tujuan utama pajak itu bukan untuk realokasi atau redistribusi uang. Pemerintah memperoleh uang dari masyarakat, terus kemudian menyalurkan kepada hal-hal yang dibutuhkan, misalnya belanja proyek, subsidi,
bayar PNS dan lain sebagainya. Bukan, tujuan utama uang itu bukan untuk itu. Tujuan pajak itu bukan untuk itu, tapi untuk melegitimasi uang. Nah, ini pasti orang-orang pajak, orang-orang mainstream, bahkan saya sendiri pun ketika membaca ini cukup mind blowing ya, karena yang kita pahami selama ini memang pajak itu untuk realokasi, tapi ternyata MMT memandang hal lain gitu, bahwa tujuan pajak itu yang utama adalah untuk melegitimasi uang. Dan ini bukan hanya saat ini gitu, tujuan pajak untuk melegitimasi uang itu bukan saat ini, namun sejak dulu. Misalnya di talistik di Inggris pada abad ke-19, uang koin di Romawi itu menunjukkan bahwa uang digunakan untuk melegitimasi pajak digunakan untuk melegitimasi uang. Nanti akan jelaskan lebih dalam penjelasannya. Jadi pada zaman dahulu uang talistik dan koin yang telah diterbitkan pemerintah gitu ya, itu dikembalikan dalam bentuk pajak di mana akan dimusnahkan apabila telah selesai digunakan. Dahulu itu masyarakat sendiri yang melakukan setoran pajak. Jadi dia memberikan koin, dia memberikan misalnya uang kertas, talistik itu semacam kayu ya. Kayu ada yang dua bagian pasangan begitu. Terus satunya diberikan kepada masyarakat ketika masyarakat membayar pajak, kayu itu kemudian dicocokkan dengan kayu pasangannya, terus kemudian dimusnahkan. Nah, dulu masyarakat melakukan pembayaran sendiri pajak, tapi sekarang mekanisme tersebut dilakukan melalui kerjasama bank sentral dan juga bank komersial. Nanti saya akan jelaskan sesudah ini. Nah, taxes drive money berarti pemerintah itu membelanjakan uang terlebih dahulu ke ekonomi, kemudian masyarakat menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak. Bisa juga digunakan untuk pembayaran cukai, denda, dan semua jenis kewajiban ke negara. Pajak itu merupakan suatu kewajiban bagi semua negara. Warga negara tidak membayar pajak akan dihukum. Karena merupakan kewajiban, maka muncul permintaan dari masyarakat terhadap uang yang akan diterbitkan pemerintah. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi pemerintah itu menerbitkan uang. Seperti tadi misalnya dari mekanisme bank sentral tadi, dia cetak uang untuk pemerintah. Terus pemerintah itu mendistribusikannya ke masyarakat melalui proyek-proyek lah, melalui program-program. Pertanyaannya, apakah masyarakat mau menerima uang tersebut? Nah, disinilah muncul yang disebut dengan fungsi pajak tersebut. Pemerintah seolah mengatakan bahwa kamu harus menerima uang itu, uang yang saya cetak. Karena apa? Karena kamu harus membayar pajak. Nah, kamu harus membayar pajak dengan uang yang saya terbitkan. Jadi disinilah muncul yang namanya demand. Masyarakat itu dalam tanda kutip dipaksa untuk menerima uang tersebut karena dia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan uang tersebut. Nah, inilah kemudian yang melegitimasi uang. Jadi tadi taxes itu drive money. Jadi ini juga terjadi gitu pada zaman dahulu gitu. Jadi bukan sekarang. Saya rasa seperti tadi di awal saya sampaikan, ada hal-hal yang berubah secara secara katakanlah teknologi lah gitu ya.
Tapi sebenarnya secara filosofi itu tidak berubah. Jadi dulu misalnya uang koin itu dicetak oleh eh, bangsa Romawi, terus diberikan kepada tentara, prajurit, dan uang bersirkulasi di sistem. Dan orang dipaksa untuk menerima uang itu karena apa? Karena pemerintahan Romawi juga akan memaksa orang-orang itu untuk membayar pajak itu dari uang-uang tersebut. Kalau Anda tidak membayar pajak, maka Anda akan dihukum. Nah, sistem yang ada sekarang juga masih menggunakan hal yang sama, walaupun itu sudah dilakukan secara apa ya, digital lah, kalau bisa dikatakan seperti itu, yang nanti akan saya jelaskan coba di belakang. Jadi itu tax draft money. Terus kemudian uang yang diperoleh oleh pemerintah kemudian digunakan untuk melenyapkan utang, karena pada dasarnya uang adalah IOU atau utang. Saya berutang kepada Anda. Jadi seperti tadi, uang itu pada dasarnya adalah utang. Jadi misalnya tadi ketika bank sentral itu membeli obligasi daripada pemerintah, nah ketika pemerintah kemudian mendapatkan uang itu memberikan kepada masyarakat, dan masyarakat kemudian membayar pajak gitu misalnya ke pemerintah, maka pajak itu digunakan untuk melenyapkan uang-uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan ini terjadi juga dari dulu, sistemnya sama. Jadi ketika bangsa Romawi itu memperoleh uang, koin itu kemudian dilenyapkan juga di lebur. Tadi saya sebutkan talistik itu apa? Dipatahkan. Jadi konsepnya saya rasa dari zaman dulu sampai saat ini itu dipertahankan. Nah, konsep uang ini adalah IOU itu juga hampir sama dengan uang yang diciptakan oleh bank. Ini penting ya, uang itu sebagai utang itu penting sekali. Saya cukup agak lama untuk bisa memahami hal ini gitu. Tapi saya rasa sebenarnya hal ini bisa sederhana gitu. Jadi penjelasan seperti ini. Kalau misalnya bank itu memberikan pinjaman ke saya, katakan 1 juta ya, 1 juta. Artinya di neracanya bank, di asetnya muncul pinjaman ke saya 1 juta, di rekening saya, di simpanan saya muncul 1 juta. Kalau misalnya saya uang itu, kalau misalnya saya kemudian mendistribusikan uang itu kan, saya belanja 1 juta, saya belanjakan, saya bayar supplier gitu, saya bayar pekerja saya gitu, saya bayar sakon segala macam gitu, saya bayar. Terus kemudian dari orang-orang yang menerima itu uang tersebut, kemudian uang itu berputar lagi gitu kan dalam sistem gitu. Terus kemudian akhirnya kembali lagi ke saya mungkin sebagian gitu ya, karena akhirnya saya dengan uang tersebut berhasil menciptakan suatu produk gitu. Kemudian uang tersebut saya gunakan untuk membayar ke bank. Nah, coba Anda bayangkan kalau misalnya uang tersebut tidak saya gunakan untuk membayar ke bank. Itu bisa jadi masalah. Kenapa saya memaksa, dalam tanda kutip memaksa sistem itu, orang-orang yang dalam sistem itu harus memakai uang yang saya berikan ke sistem itu? Karena saya dipaksa oleh bank itu untuk membayar bank dengan uang yang sama, uang yang IOU tadi, deposit
money lah istilahnya, dipaksa untuk memakai uang tersebut. Coba Anda bayangkan kalau saya tidak dipaksa bank untuk membayar dengan uang tersebut. Ya society itu juga menjadi chaos. Karena ternyata saya tidak wajib membayar ke bank gitu. Begitu ya, kalau tidak wajib bayar ke bank ya udah gak usah pakai uang itu lagi gitu. Jadi akhirnya menjadi chaos sistemnya. Makanya itulah diperlukan kenapa uang itu harus secara prinsip itu harus berbentuk utang. Ini tidak ada konsep ini pada kripto. Analogi seperti tadi. Kalau saya menerima kripto dan saya tidak ada dipaksa untuk mengembalikan kripto itu kepada penciptanya, pertanyaannya gimana kripto itu menjadi berharga? Kalau tadi di sistem uang bank tadi, saya dipaksa untuk untuk memaksa sistem itu menggunakan itu karena saya wajib untuk membayar ke bank. Dalam uang hierarki tingkat pertama, yaitu orang yang diciptakan oleh central bank, sama. Central bank, pemerintah memaksa orang untuk memakai uang itu karena akan dipakai untuk membayar kepada pajak. Kalau di kripto pertanyaannya, tidak ada yang memaksa mereka, makanya bisa jadi chaos. Sekarang saya terima Bitcoin, besok saya bisa menerima uang mata lain, besok saya bisa menerima mata uang lain. Karena apa? Karena tidak ada kewajiban untuk membayarnya kembali kepada penerbitnya. Nah ini dia. Jadi apabila penerbit seperti kripto tidak menerima uangnya kembali sebagai pembayaran, maka uang kripto bisa menjadi tidak berharga. Karena penerima akan mencari uang lain yang diterbitkan society lain misalnya. Karena dia tidak diwajibkan untuk mengembalikan uangnya. Nah, tadi penjelasannya berbeda dengan tadi yang saya jelaskan dengan uang bank itu ya. Jadi tidak sesederhana misalnya saya gitu menggunakan rupiah, saya ke minimarket itu diterima, ke ini diterima, nggak sesederhana itu. Tapi memang uang itu nanti akan kembali ke penerima pinjaman yang dia akan dipaksa untuk membayar dengan rupiah. Jadi bukan sederhana antara A, B, C, D itu menerima uang rupiah, tetapi memang karena bank itu mewajibkan dia harus membayar ke bank gitu. Oke, ini penjelasan tadi ya tentang bagaimana pajak itu, tax drive money itu yang terjadi pada sistem yang ada sekarang. Jadi katakan begini. Pemerintah menerbitkan surat berharga yang dibeli oleh bank sentral senilai 1.000. Oke, berarti kan di neraca bank yang sebelah kiri, itu di bank sentralnya akan muncul surat berharga simpanan pemerintah 1.000. Di rekening pemerintah itu dapat simpanan sebesar 1.000. Terus kemudian pemerintah menggunakan 1.000-nya itu untuk dibelanjakan untuk proyek. Kemudian yang terjadi adalah simpanan pemerintahnya berkurang, cadangannya menjadi 1.000. Dan akhirnya menutupi bank sebesar 1.000 cadangannya. Sebelumnya hanya ada kredit sebesar 3.000 dan juga simpanan menjadi 3.000. Nah, karena tadi pemerintah sudah membelanjakannya sebesar 1.000, maka simpanan masyarakat juga bertambah menjadi 4.000 dari sebelumnya 3.000. Nah, kemudian pemerintah itu kemudian menarik pajak dari masyarakat sebesar 500. Nah, kemudian yang terjadi adalah simpanan masyarakatnya itu berkurang dari sebelumnya 4.000 sekarang menjadi 3.500 dan simpanan pemerintah bertambah menjadi 500. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwa masyarakat itu dipaksa untuk menerima uang itu karena apa? Karena harus digunakan untuk membayar pajak. Ini sebagai tambahan aja, inilah menjelaskan kenapa sebenarnya rekening pemerintah itu berada di bank sentral. Kenapa nggak di bank-bank umum?
Nah ini untuk ini melegitimasi uang yang diterbitkan oleh bank sentral, dan ini yang disebut dengan reserve, cadangan gitu ya. Itu uang dengan hierarki pertama itu untuk apa ya, dilegitimasi melalui pembayaran pajak tadi. Dan kenapa pemerintah itu apa memiliki rekening sentral bank? Karena tadi itu, karena untuk melegitimasi uang yang diterbitkan oleh bank sentral. Jadi sebenarnya uang yang diterbitkan oleh bank umum komersial itu tidak bisa membayar pajak sebenarnya. Ya mungkin kita berpikir ya sama ini saya membayar uang pajak pakai itu. Enggak, yang terjadi sebenarnya adalah simpanan-simpanan kita yang ada di bank itu dibayar, itu dikonversi itu menjadi uang reserve atau cadangan yang ada di neraca asetnya bank dan juga di liabilitasnya bank sentral. Nah tadi kan reserve itu adalah uang yang diciptakan oleh bank sentral. Nah itu yang dipakai oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak karena dia mempunyai rekening di bank sentral. Jadi uang simpanan kita dikonversi menjadi uang reserve tadi, cadangan tadi, yang kemudian digunakan untuk bayar pajak ke pemerintah. Nah kalau kemudian tadi misalnya uang dilenyapkan, jadi misalnya tadi pemerintah mendapatkan 500 ya dari penarikan pajak, kemudian dia membayar utang, dia kan menerbitkan surat berharga ya 1.000 tadi pemerintah, dia membayar 500 misalnya, maka itu akan dilenyapkan sebesar 500 seperti tadi saya jelaskan bagaimana zaman dulu itu uang koin atau talistik atau uang kertas bahkan itu dilenyapkan dalam sistem ketika uang itu dalam tanda kutip selesai digunakan. Itu penjelasan tentang taxes drive money, konsep yang dijelaskan oleh modern money theory atau modern monetary theory. Selanjutnya, dan ini mungkin yang terakhir, saya ingin membahas sedikit terkait dengan isu yang ada sekarang, yaitu El Salvador, suatu negara ya di Amerika Selatan ya kalau nggak salah ya, itu menerima Bitcoin sebagai mata uang. Jadi ini belum lama terjadinya, baru beberapa minggu, dan reaksinya cukup keras dari masyarakatnya. Banyak yang menolak adanya penggunaan Bitcoin di El Salvador. Dan belakangan beberapa negara Amerika Latin itu dalam tanda kutip itu semacam ada yang pengen meniru juga ya apa yang dilakukan oleh El Salvador. Yang pertama itu saya pengen sampaikan ya, mungkin orang ini sering lupa. Kita tidak bisa menyamakan El Salvador dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Cina gitu. El Salvador itu bukan negara sovereign currency. Itu yang orang sering lupa ya. Jadi ketika membahas Bitcoin juga El Salvador seolah-olah itu apple to apple gitu dengan Indonesia. Enggak. Itu kan negara dengan negara gitu. Jadi apple to apple dong. Enggak. El Salvador itu bukan sovereign currency. Sovereign currency itu artinya negara yang berdaulat secara moneter. Negara yang berdaulat secara moneter itu adalah negara yang bisa menciptakan mata uangnya sendiri dan juga bisa memaksa orang untuk membayar pajak dengan mata uang yang diciptakannya. Seperti tadi yang saya jelaskan, konsep taxes drive money. El Salvador itu bukan negara sovereign currency. Mereka menggunakan dolar Amerika Serikat. Saya nggak tahu sampai sekarang masih digunakan atau tidak gitu ya.
sebagai mata uangnya. Jadi mereka disebut sebagai non-sovereign currency. Jadi memang ada negara-negara yang yang memutuskan untuk menjadi non-sovereign currency. Negara lain itu misalnya negara tetangga kita yang juga merupakan negara bagian kita dulu, yaitu Timor Leste, itu tidak sovereign currency. Palau, Micronesia, Ekuador itu bukan sovereign currency. Indonesia itu termasuk negara yang sovereign currency. Dia bisa menciptakan rupiah dan menetapkan pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang tersebut. Nah, sovereign currency ini tidak akan pernah default. Saya rasa ini MMT sangat menekankan hal ini, dan saya rasa itu benar. Karena apa? Karena dia bisa menciptakan mata uang, maka dia nggak akan bisa untuk gagal bayar. Karena dia bisa menciptakan uang. Ini berbeda dengan rumah tangga. Jadi konsep MMT sangat menekankan bahwa sovereign currency itu berbeda dengan rumah tangga. Rumah tangga bisa default, tapi sovereign currency itu tidak bisa default. Nah, El Salvador mungkin karena alasan bukan sovereign currency, atau dia non-sovereign currency menggunakan Bitcoin. Ini bisa bagaimana negara non-sovereign currency ini memperoleh uang segala macam dolar. Yang misalnya El Salvador menggunakan dolar itu mungkin butuh sesi khusus untuk menjelaskannya, tapi kita tidak akan membahasnya itu di sini. Yang kita bahas adalah bagaimana permasalahan itu bisa muncul ketika El Salvador ini menggunakan Bitcoin gitu. Ini beberapa hal yang saya rasa menjadi masalah nantinya ketika dia menggunakan Bitcoin. Misalnya, bagaimana suatu barang dan jasa akan dinilai jika Bitcoin itu begitu fluktuatif gitu. Ya misalnya harga Bitcoin sekarang berapa saya nggak tahu, katakan 10.000 gitu ya misalnya, itu ekuivalen berapa barang gitu, terus kemudian 10.000-nya meningkat signifikan, itu kan akan jadi sangat fluktuatif. Beberapa argumen dari pendukung Bitcoin itu mengatakan bahwa Bitcoin akan stabil di masa yang tertentu, tapi apa gitu yang bisa menjelaskan? Saya rasa sih nggak ada penjelasan pasti yang bisa mengatakan bahwa Bitcoin itu akan stabil pada harga tertentu. Mereka hanya menjelaskan ya udah akan stabil pada masa tertentu, tapi ketika kita coba gali apa yang lebih detail ya mereka nggak bisa menjelaskan dengan baik saya rasa. Terus kemudian masalahnya adalah bagaimana proses penukaran ke Bitcoin untuk tahap selanjutnya. Jadi yang saya dengar itu mereka menukarkan fiat mereka dengan Bitcoin. Nah, kalau mereka mau menukarkannya lagi, maka mereka harus memperoleh fiat lagi gitu. Harus memperoleh fiat dulu, terus kemudian fiat itu bisa dari bank asing atau dari struktur perdagangan misalnya, atau pinjaman luar negeri gitu misalnya ya. Terus kemudian sesudah itu mereka beli Bitcoin. Ya prosesnya jadi lebih panjang gitu. Mereka beli fiat dulu, beli Bitcoin. Sehingga menurut saya tidak akan efisien ya. Nah, menjadi masalah lagi adalah apabila mereka membeli Bitcoin, tindakan yang mereka lakukan itu membuat harga Bitcoin itu menjadi berfluktuasi gitu. Jadi mereka menggunakan fiat, terus kemudian memaksa lagi untuk beli Bitcoin gitu. Itu bisa misalnya kalau mereka beli dalam jumlah besar, itu harga Bitcoinnya bisa naik. Yang rugi siapa? Ya mereka sendiri, saya rasa yang rugi akibat hal tersebut gitu. Terus kemudian bagaimana jika Bitcoin sudah tidak ada lagi untuk diakumulasi? Yang katanya jumlah Bitcoin itu jumlahnya terbatas. Nah, apa yang akan terjadi? Kalau jumlah uang atau Bitcoin tidak bertambah, maka masyarakat tidak termotivasi untuk berbisnis karena tidak akan mendapat keuntungan gitu. Jadi
Saya rasa sih ini sangat bertaruh, saya lihat keputusan yang dilakukan oleh El Salvador, dan ternyata masyarakatnya juga banyak yang menentang gitu penggunaan daripada Bitcoin itu sendiri. Nah, saya coba untuk melihat misalnya Rusia, dia menyatakan menggunakan kripto ya. Tapi kalau kita perhatikan itu menjadi berbeda. Karena ketika Rusia, kalau saya coba baca itu, dia menggunakan kripto yang diterbitkan oleh pemerintah gitu. Jadi ini berbeda tadi yang saya jelaskan, kripto-kripto yang diterbitkan oleh society. Jadi Rusia itu hanya mengakui kripto yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kalau saya bisa tambahkan, mungkin ya yang lebih tepatnya itu adalah bisa jadi sebenarnya cryptocurrency itu jadi mata uang, tetapi tetap dengan konsep sama dengan fiat gitu. Misalnya tadi cryptocurrency tapi konsepnya sama dengan penerbitan uang cadangan atau reserve dari bank sentral yang bekerja sama dengan bank sentral bekerjasama dengan pemerintah. Jadi yang dipakai di kripto itu bukan society-nya gitu, tapi yang dipakai di kriptonya itu adalah misalnya teknologi blockchain-nya gitu. Jadi artinya secara filosofi bisa aja sama dan itu disebut uang kripto, tetapi bukan kripto yang diciptakan seperti yang kebanyakan yang ada saat ini dari society. Gitu. Saya rasa saya cukupkan ya presentasi saya, pemaparan saya. Semoga ini bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dan baru tentang cryptocurrency dan juga mata uang itu sendiri gitu, apa filosofi daripada uang. Mungkin nantinya karena memang dia cukup lama, ke depan mungkin kita bisa buat untuk sesi podcast ya terkait dengan kripto dan juga uang itu sendiri. Oke, terima kasih. Salam berpikir ulang.